dengan kader loh. Coba. Pak. Saya hormati rekan-rekan saya dari gugus percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Temanggung. Pada saat ini kepala BPBD sebagai ketua harian penanggulangan COVID-19 Kabupaten Temanggung. Yang saya hormati rekan-rekan Puspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, teman-teman percepatan penanganan COVID-19 Kecamatan Keranggan dan teman-teman gugus semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan bisa berkumpul di halaman kantor Kecamatan Keranggan ini tanpa halangan suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya pada kita semuanya, sehingga kegiatan pada hari ini dapat memberikan hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya, manfaat dunia dan manfaat akhiratnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya ini ngomong kakek ini orang teman ya mungkin malah. Nggak tahu. Karena tadi pagi saya dari Temanggung sudah ngowes sampai Pring Surat, sudah nguntel sampai Pring Surat. Nah, ini di sana sudah ditunggu maraton sehingga rodo menggeh, bukan karena sesak nafas ya. Oh, ada ketua tim penggerak PKK juga bisa hadir pada kesempatan hari ini. Jadi Bapak Ibu, ini sudah lengkap, semuanya sudah hadir. Lengkap deh, masing-masing dua sudah semuanya. Sudah semuanya, alhamdulillah matur nuwun. Yang pertama saya ucapkan terima kasih, apresiasi saya terkait dengan pembentukan gugus percepatan penanganan COVID-19 desa-desa sekecamatan Keranggan. Ya, walaupun kemarin saya tidak tahu yang menugaskan itu Pak Lurah, ini yang ketuanya Pak Lurah apa macam-macam. Baru pulang dari daerah terjangkit, dari Jakarta, dari Bandung dan lain sebagainya. Tak tekan nang kono kok lha aku ketularan. Nah, dengan resiko-resiko seperti itu, jenengan masih sanggup enggak untuk menjadi gugus penanganan COVID-19 ini? Masih sanggup? Masih sanggup? Tenan niki? Tenan beres. Oh, ada kepala puskesmas barang nih. Nggih, dokter ngapunten. Alhamdulillah jenengan masih sanggup. Kalau masih sanggup, tapi kalau tidak sanggup nanti mungkin jenengan carikan penggantinya. Carikan penggantinya agar tetap ini bisa berjalan. Karena apa? Kita harus bekerja bersama-sama. Karena maksud dan tujuan dibentuknya gugus sampai tingkat desa ini, karena kami yang ada di tingkat kabupaten tidak bisa berbuat banyak. Saya lalu lalang, lalu lintas orang, saya tidak bisa. Jadi orang mlebu nang nggone Kabupaten Temanggung di beberapa titik, saya harus memfilter di situ, saya harus mensweeping di situ, kami tidak mampu. Ya, salah satunya adalah nanti di desa. Panjenengan harus mengetahui pergerakan orang-orang yang ada di desa. Baik warga di situ yang keluar, takoni sama nandi. Nek ora penting banget ora usah lah. Apalagi di daerah-daerah terjangkit. Sama misalnya ora iso dilarang karena ada kepentingan dan lain sebagainya yang tidak bisa ditinggalkan,
Dengan catatan sampean sesuk sampean rasa mulih tekan sesuk wae nek wis ana kabar nek wis aman kabeh. Atau nek sampean mulih ya dengan terpaksa sampean 14 dina kudu nang omah ora entuk metu. Aja nganti nulari sedulurmu, aja nganti nulari tonggo paru. Karena kita berbicara masalah nyawa ini, bukan masalah kesehatan saja, tapi kita sudah berbicara masalahnya. Memang tugas kita cukup berat, risikonya cukup berat, tapi ini adalah ladang pahala untuk kita semuanya. Insya Allah panjenengan bisa melakukan ini. Kita niati dengan ibadah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu kegiatan kita tergantung dari niat kita semuanya. Kalau kita niat ibadah, insya Allah ini akan menjadi amal jariah panjenengan semuanya, amal soleh dan solehahnya panjenengan semuanya. Dan ini pahalanya juga pahala yang sangat luar biasa, sepadan dengan jihad fisabilillah. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama, saya, panjenengan, dan tim-tim nanti yang akan panjenengan bentuk di tingkat desa ini bersama-sama untuk mengatasi, mencegah COVID-19 ini. Dengan catatan panjenengan sendiri juga harus disiplin. Apa-apa yang nanti yang disampaikan Pak Joko, ada perintah, ada himbauan, ada protokolnya bagaimana hidup yang sehat, tetap di bagian ya Pak Joko yang itu, bukan hanya yang perintah-perintah ini saja, biar dibaca-baca dan nanti bisa disosialisasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siap dari Pak Wakil kita tak laksanakan. Dan sewu Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Dua sholawat salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan situasi seperti ini biasa murah Pak. Betul ya? Aneh Pak. Aneh enggak ini? Aneh yang pertama. Keanehan yang pertama Pak Wakil nyekel mic, wah kita cekel Pak Wakil tak lemein. Aneh ini Pak. Kurang ajar dalam hal-hal yang seperti yang biasa kita lakukan. Rapat panasan ini situasi yang tidak normal. Tidak nyaman. Tidak enak. Urung tahu ono sejarahnya, gitu tuh. Tapi ini fakta. Ini realita. Ini sesuatu hal yang suka atau tidak suka kita jalani. Suka atau tidak suka kita jalani. Saya baru tahu Pak Wakil mau neng Suratin nggawa masker ngomong kejeblek renggosan dulu. Habis setelah ini pakai ini ternyata ringan gitu. Nah, kawan-kawan semuanya, situasi ini memang sungguh tidak nyaman. Panjenengan tadi malam mulai Keranggan, Temanggung, Parahan, Ngadirjo, lampunya kita matikan semuanya. Situasi tidak normal. Gitu Pak. Bahkan bermainnya seperti apa? Saya sudah tadi Pak Wakil sudah menyampaikan, tidak mungkin hanya bisa ditangani gugus di tingkat kabupaten. Kabupaten itu men-screening orang, saya bentuk pos 3 pos, Klidung, Bejen, Keuangan. Satu hari, Mas Ahmad dari bawah. Satu hari saya men-screening orang masuk kota itu 600 orang. Setiap hari. Tidak kuat ternyata saya. Hari ini Pak Wakil tadi sudah matur bahwasanya bulan-bulan ini Jakarta sudah setengah lockdown. Kantor-kantor sudah liburkan, pabrik-pabrik setengah kopling semuanya. Kalau pabrik setengah kopling, konsekuensinya karyawannya juga libur, satu hari tidak, seminggu masuk, seminggu tidak. Di Jakarta biaya hidup tinggi, mau tidak mau daripada di Jakarta tidak ada pendapatan, ya pulang ke Keranggan, pulang ke Bengkal, pulang ke Badran, pulang ke macam-macam. Hari lalu, beberapa hari yang lalu, Kudus 1.500. Sing do mudik-mudik rasa ke Bali, Pak. Ora do masuk angin yang gini, bangsa ini kebek. Ini fakta ya, Pak. Ini fakta. Dia itu yang merawat orang datang ke desa Bapak dan Ibu semuanya.
Yang kedua, apa Pak? Yang kedua Pak, perintahnya pengaturan kegiatan sosial ataupun keagamaan. Perintahnya apa Pak? Masuk aja. Dilarang, kata kuncinya dilarang mengadakan pergunakan masker Mas sampai nak udut nih coba. Nah pesen udut WA kok tak udutan puncal gini kon tirasi sampean. Itu salahnya itu Pak. Tanpa mengurangi kehangatan warga bangsa, warga desa. Itu tanpa tidak boleh kita mengurangi kehangatan. Kita tetap sedulur kabeh. Ini memang ono batas-batas sih sekarang. Ya. Yang kelima apa perintahnya? Gugus tugas melakukan cek kesehatan. Bu dokter itu sudah diperintahkan untuk menjadi memantau orang ODP. ODP itu apa tadi Pak? Orang dalam pemantauan. Bar di Mek Batue hari pertama datang dari Italia di Mek Batue di Termogan jadi Pak di Bedil oh. Sorok Batue ini suhu tubuhnya 37,4. Hari keempat disorot meneh kali Bu Bidan 38,2. Di Bu Bidan menerapkan status namanya orang dalam pengawasan rawat jalan. Kami lagi. Orang dalam pemantauan rawat jalan. Diperiksa oleh mendokumentasikan, menyampaikan informasi kepada kita semuanya yang ada di tingkat desa sebab muasababnya saudara kita meninggal. Begini, mungkin Pak Bupati pasti ya sematur dan beri panjenengan beri mungkin Pak Bupati hasil beri. Niku perintah yang pertama, kita harus tanya, diskusi dengan keluarganya harus menjawab jujur. Kalau saya bilang Temanggung bergerak, jawabannya tak bisa dikalahkan. Siap? Temanggung bergerak? Temanggung bergerak? Temanggung bergerak? Bapak Ibu sekalian, seluruh gugus COVID tingkat desa sekecamatan Keranggan yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan. Pak Camat, Pak Wakil Bupati, Pak Joko, Kepala BPBD, sebentar lagi juga akan ada hadir Ibu Gema, Kepala Dinas Permades Kabupaten Temanggung. Hari ini seluruh masyarakat Temanggung harus bergerak bersama-sama. Makanya slogannya Temanggung bergerak tak bisa dikalahkan. Bukan hanya Keranggan yang harus bergerak, Pring Surat juga bergerak. Tembara, Selopapang, Trogomulyo, Temanggung, seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung harus bergerak bersama-sama. Dan Keranggan saja tidak bisa hanya Kelurahan Keranggan yang bergerak. Kalau hanya Keranggan bergerak, Pendowo tidak bergerak juga percuma. Pendowo bergerak tapi Ngeropoh nggak bergerak juga percuma. Karena kalau Pendowo bersih, kok Ngeropoh tidak bersih, besok orang Ngeropoh ketemu orang Pendowo, podoai Pendowo ketularan, sama saja tidak ada gunanya. Jadi kita harus bergerak bersama-sama seluruh Kabupaten Temanggung serentak melakukan gerakan yang sama, melakukan langkah yang sama, harus dengan persepsi yang sama juga semua se-Kabupaten Temanggung. Oke? Virus ini tidak main-main, cepat sekali menyebar di antara kita. Dia menyebarnya dari manusia ke manusia, dari pertemuan manusia dengan manusia. Bahkan pertemuan manusia dengan barang, manusia mencet mesin ATM, kemudian manusia yang lain mencet mesin ATM yang sama, itu ketularan juga. Makanya kita semuanya harus hati-hati. Wabah ini sekarang sudah semakin banyak, angkanya di Jakarta semakin meningkat, di Jawa Tengah semakin meningkat, di Temanggung kemarin sudah pecah telur, 1 orang dinyatakan positif. Semoga besok-besok tidak akan terjadi, tapi kalau besok-besok angkanya semakin bertambah banyak, saya minta Bapak dan Ibu semuanya sudah siap untuk menghadapinya. Siap? Siap. Kalau dokter dan para medis menjadi barisan terdepan dalam menghadapi wabah ini di rumah sakit, di puskesmas, di instalasi-instalasi kesehatan, maka Bapak dan Ibu sekalian adalah di baris terdepan menghadapi wabah ini di desa-desa. Taruhannya ini nyawa, Bapak Ibu sekalian. Sama dengan para dokter, para medis,
mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka juga mempertaruhkan kesehatan dirinya, kesehatan keluarganya, semuanya. Nah, gugus COVID tingkat desa ini tidak ada bedanya. Anda semua adalah lini terdepan menghadapi wabah ini di tingkat desa. Siap ya? Yang akan dihadapi ini tidak main-main. Karena Anda juga harus berhadapan dengan orang sakit. Besok Anda harus berhadapan dengan orang sakit yang membawa virus ini. Atau mungkin Anda harus berhadapan dengan orang sakit dengan gejala-gejala yang sama dengan gejala-gejala penderita virus ini. Bahkan tidak mungkin besok Anda harus menerima jenazah kiriman dari luar kota. Wong Pendowo sing nang Jakarta misalnya meninggal di sana mau dikubur di kampung. Anda tidak bisa menolak. Kalau soal protokol-protokol ini soal gampang. Sekali lagi jenengan wis ngerti cara ngadepi wong desa. Cara ngadepi yasinan, cara ngurus jenazah, cara ngurus wong loro, cara mengkarantina orang itu soal gampang kabeh. Yang tidak gampang hanya dua hal. Satu, kesanggupan Bapak dan Ibu sekalian untuk menerima tugas dan peran ini. Dan yang kedua adalah kemampuan Bapak dan Ibu sekalian dalam menggerakkan sumber daya yang ada di desa untuk mengerjakan tugas ini. Soal kesanggupan Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sudah dengar serentak semuanya menyatakan siap. Sekarang yang kedua soal kemampuan Anda semua dalam menggerakkan semua sumber daya di desa. Baik sumber dana, pembiayaan, maupun dalam menggerakkan manusia-manusia di desa. Menggerakkan Karang Taruna, menggerakkan Linmas, menggerakkan pemuda, menggerakkan PKK dan lain-lain. Kalau ada orang pulang kampung dari Jakarta di karantina 14 hari, nggak mungkin toh ketua sekretaris gugus tugas nongkrongi 14 hari, kan mesti jaluk tulung wong liya toh. Nah, mesti jaluk tulung Linmas, jaluk tulung Karang Taruna gampang. Urusan nek ana wong gawe keramaian carane priye ngadepi wis ngerti kabeh. Jangan sekali-sekali menjadi gugus tugas ini motivasinya adalah boleh transport, boleh konsumsi, boleh honorer, ya. Karena tidak seberapa honor dan transport yang akan diterima dibanding pengorbanan nyawa dan resiko yang harus dihadapi. Tidak seberapa. Nek honor 40.000 dibandingin nyawa ora ono regane. Ya Pak Ramadan ya. Ya kan? Nah, itulah maka bukan perubahan APBDes untuk kepentingan gugus COVID tingkat desa. Sekarang pemerintah Republik Indonesia di semua tingkatan melakukan revisi anggaran ini. Pemerintah pusat merevisi anggaran kementerian dan lembaga. APBN direvisi sebagian untuk kepentingan penanganan COVID. Pemerintah provinsi juga merevisi APBD-nya. Pemerintah kabupaten merevisi APBD-nya. Pemerintah desa merevisi APBD-nya. Pemerintah Indonesia menaikkan permohonan penyaluran DD, kami mohon untuk segera. Tapi Bapak Ibu semuanya, dari ADD ini pun bisa digunakan terlebih dahulu. Tidak usah menunggu DD-nya. Jadi dari ADD ini bisa langsung kita gunakan untuk penanganan COVID. Nanti dicatat, tetapi sumber pendanaan dari APBDes-nya yaitu dari DD. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Ya. Pemerintah desa paham semua? Ya. Halo, paham? Ya. Dan nanti akan didampingi oleh pendamping desa. Bagaimana mekanismenya? Kami akan dari gugus tugas COVID-19. Bapak Ibu sudah paham ya, tadi dari depan ada kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat apa itu COVID-19, bagaimana cara mencegah penyebarannya, bagaimana penanganannya jika ada masyarakat yang terkena virus ini, dan semuanya tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu semuanya. Sehingga pada saat ini kami akan menyampaikan tentang penganggarannya. Karena gugus tugas ini pasti butuh anggaran, butuh tidak? Butuh. Jadi penganggarannya ini diambil dari mana? Yaitu dari APBDes. APBDes tahun 2020. Yang kelurahan. Padahal APBDes ini sudah ditetapkan pada akhir tahun 2019, mohon maaf, akhir tahun 2019. Dan tidak ada kan yang menganggarkan untuk penanganan COVID? Tidak ada.
Nah, oleh karena itu bagaimana solusinya? Yaitu kita harus melakukan perubahan APBDes. Kalau surat terdahulu kami kemarin itu ada dua opsi, yaitu perubahan penjabaran APBDes atau perubahan APBDes. Tetapi mengingat perkembangannya dan mengingat kebutuhan anggaran ini juga tinggi, maka tidak lagi kita bisa melakukan perubahan penjabaran APBDes, tetapi harus melakukan perubahan APBDes. Kemudian bagaimana caranya? Sumber pendanaan untuk penanganan COVID 2019 ini yaitu dari dana desa. Tidak bisa dari ADD, tidak bisa dari bagi hasil pajak dan retribusi, tetapi dari dana desa. Hal ini juga merupakan kebijakan dari Kementerian Desa. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, di dalam APBDes itu kan sudah terposkan semua untuk ini, untuk ini, untuk ini. Padahal kan tidak ada kan yang untuk penanganan COVID, yaitu caranya mengalihkan dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, yang bisa ditunda tahun depan. Ada tidak kira-kira Bapak Ibu semuanya? Pasti ada, karena kita menyusun APBDes itu berdasarkan skala prioritas. Mana yang skala prioritasnya ini paling kecil, itu yang dialihkan untuk penanganan COVID. Karena dalam penanganan COVID ini saya hitung-hitung Bapak Ibu semuanya, kurang lebih membutuhkan anggaran 115 jutaan. Itu sifatnya penyediaan. Nanti seandainya tidak digunakan Bapak Ibu semuanya, kita bisa melakukan perubahan lagi untuk dialihkan atau dikembalikan pada kegiatan semula. Kemudian yang menjadi pertanyaan, perubahan APBDes ini dalam aturan hanya boleh dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu setelah perubahan APBD kabupaten. Tetapi saat ini kita mendasarkan pada keputusan Bupati Temanggung tentang keadaan darurat di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu di dalam aturan bisa dilakukan perubahan APBDes untuk 1 kali lebih jika ada kondisi yang mendesak atau kondisi yang darurat. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Oleh karena itu nanti kita akan melakukan perubahan APBDes ini 2 kali. Yang pertama, sesegera mungkin setelah kami melakukan sosialisasi Bapak Ibu semuanya untuk menyusun perubahan APBDes. Ya, ini semua tentunya bukan tugas dari gugus tugas ini, tapi tugas pemerintah desa bersama dengan pendamping lokal desa dan pendamping desa nanti yang akan mendampingi secara administrasi. Jadi pelaksanaannya, proses administrasi perubahan APBDes ini berjalan. Bapak Ibu semuanya melaksanakan tugas tidak harus selesai administrasi ini berjalan. Ya tidak? Kalau sekarang itu butuh penanganan, butuh edukasi kepada masyarakat, butuh sosialisasi, jalan saja dulu. Tetapi pemerintah desa harus mencatat segala pengeluaran ini secara tertib. Kemudian perubahan APBDes sambil berjalan. Kami akan melakukan fasilitasi bagaimana perubahan APBDes ini ditetapkan dengan perdes I per DC. Kami kasih contohnya. Bagaimana formnya nanti kami kasih contohnya. Bagaimana masuk di rekening mana, di bidang apa nanti kami juga kasih contohnya. Mas Ari. Di Kecamatan Keranggan ini hanya 1 desa yang belum, yaitu Desa Betang. Desa yang lainnya, duit ini sudah ada di bank penyalur. Sehingga saya minta camat, PSD untuk segera melaksanakan fasilitasi percepatan pencairan dana APBD. Desa selesai ini pulang langsung buat surat permohonan pencairan. Dalam 2 hari
itu ganti uang makan. Seharinya 2 kali makan. Sekali makannya 20.000. Jadi 40.000 per hari. Bagi anggota gugus tugas atau petugas lain dari desa yang melaksanakan. Jadi kalau gugus tugasnya saya hitung di sini itu ada 18. Ada yang lebih tidak? Ya, kalau yang lebih nanti menyesuaikan. Jadi volume atau satuannya bisa disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing. Kemudian yang diberikan kepada siapa? Kalau gugus tugas itu ada 18, apakah satu hari itu bekerja semua? Tidak. Jadi yang diberikan uang makan itu adalah anggota gugus tugas yang pada hari itu melaksanakan tugas. Jadi kalau yang tidak melaksanakan tugas tidak diberi uang makan. Termasuk Bapak Ibu semuanya, kalau di situ ada masyarakat yang dari daerah lain yang di situ ada yang terkena atau terkapar virus atau COVID-19 datang ke sini, kan tadi tugasnya Pak, kita harus melakukan pengawasan. Itu kan harus dikarantina Bapak Ibu. Dikarantina kan harus dijaga. Yang menjaga ini kan bertanggung jawab penuh terhadap yang dikarantina supaya tidak keluar dari rumah. Ini untuk meminimalisir penyebaran. Yang jaga ini boleh dari gugus tugas. Boleh juga Bapak Ibu melibatkan stakeholder yang lain seperti Karang Taruna atau lembaga kemasyarakatan yang lainnya. Sehari taruhlah di situ ada 2 shift atau 3 shift begitu ya Bapak Ibu. Itu yang jaga juga dikasih ganti uang makan 20 kali 2, 40 begitu ya. Termasuk yang dikarantina. Yang dikarantina kan tidak bisa keluar makan, cari makan dan sebagainya. Itu juga diberikan uang, diberikan makan. Bapak Ibu kalau diberikan uang kan dia keluar mau beli, ya kan? Jadi diberikan makan, langsung diberikan konsumsi. Semua itu nanti SPJ-nya adalah SPJ konsumsi makan. Biasanya PKK kan capnya kan? Iya Bapak Ibu semuanya. Tetapi harus dilapisi daftar hadir. Siapa yang hadir itu adalah yang petugas melaksanakan hari itu. Tetapi untuk yang dikarantina tidak usah ngisi daftar hadir ya Bapak Ibu semuanya. Nanti malah terjadi penularan begini ya. Ini anggaran ini sudah kami hitung maksimal harinya. Sampai kapan? Sampai 31 Mei. Benar ya Mei ya. Sampai dengan 31 Mei. Seandainya Bapak Ibu semuanya anggaran yang kami hitungkan ini nanti menurut Bapak Ibu semuanya kurang karena volume atau jumlah personilnya itu tidak sesuai dengan hitungan ini lebih, maka monggo disesuaikan, satuannya disesuaikan. Tapi mata anggarannya seperti yang ada di sini. Kemudian nanti kalau kita sudah selesai, misalnya ternyata dinyatakan sudah tidak darurat bencana lagi,